Nama produk kreasi saya kali ini adalah KBBI, Keladi Bakar Bambu Indonesia with Pandan Custard. Dengan tagline-nya, dari bawah tanah terbangkan harumnya merah putih ke langit dunia. Ide kreasi masakan saya kali ini berbahan dasar keladi sebagai bahan utamanya. Karena keladi cukup banyak dijumpai di ladang, terutama bagi sebagian warga yang sengaja membudidayakan untuk dikonsumsi. Dan kebun sebelah rumah kami pun menanamnya. Saya akan membuat inovasi masakan keladi menjadi berbeda. Berhubung Apres tahun ini diadakan di bulan Agustus, bulan kemerdekaan Indonesia, maka saya akan memunculkan semangat kemerdekaan dalam bentuk makanan yang akan saya olah. Teknik memasak akan menggunakan bambu, simbol keberanian pejuang Indonesia, yang nantinya akan dibakar di dalam bara yang membara. Dengan keladi yang akan diolah menjadi dua varian rasa dan rupa dengan warna merah putih. Lapisan atas berwarna merah dari cabai, simbol keberanian. Dan lapisan bawah berwarna putih dari kelapa dan warna asli keladi, simbol kesucian. Dua jenis campuran yaitu merah sensasi pedas, cabai, jahe, dan serai yang menggambarkan pedasnya perjuangan bangsa kita. Dan putih dengan sensasi manis, gurih, gula, dan kelapa bagaikan manisnya buah perjuangan para pahlawan hingga mendapatkan kemerdekaan. Dan dua sensasi kombinasi ini akan disatukan dengan lembutnya custard pandan berwarna hijau yang menggambarkan hijaunya alam Indonesia sebagai simbol persatuan. Sebagai keturunan Bugis, saya ingin melestarikan warisan budaya orang Bugis dan Minangkabau yang kerap kali membuat sajian dengan teknik bambu yang dibakar seperti lemang, nasi jaha, papiong, dan lain sebagainya melalui kreasi saya ini. Ngomongin Bugis dan Minangkabau, jadi teringat nih tokoh-tokoh hebat dari daerah-daerah tersebut. Ada Pak Soekarno, Pak B.J. Habibie, dan Pak Yusuf Kala. Makin semangat nih buat menyajikan kreasi saya. Dan semoga bisa nular ya kesemangatannya ketika mencicipi masakan saya nanti. Yang terakhir, harapannya sajian spesial ini bisa dinikmati di acara-acara perayaan seperti Hari Raya ataupun Hari Kemerdekaan untuk menambah kesemarakan. Yuk langsung saja ikuti video saya untuk tahu bahan, proses, dan penyajiannya. Check it out! Untuk membuat KBBI, petik dulu bahannya, yaitu cabai merah secukupnya saja. Ambil serai 3 batang. Dan bahan utamanya yaitu keladi. Maaf ya teman-teman, pohon keladinya cukup besar, jadi saya butuh bantuan orang lain untuk mencabutnya. Nah, kerjasama kan lebih baik. Jadi banyak deh hasil keladinya. Setelah dicabut, dicuci dulu untuk menghilangkan kotorannya. Kupas keladi hingga bersih. Baik teman-teman, bahan-bahan yang digunakan adalah 1 kg keladi, 1 buah kelapa tua yang sudah diparut untuk diambil santannya, setengah butir kelapa yang lebih muda untuk lapisan bawah, susu cair, dan beberapa selembar daun pandan ukuran besar dan kecil. Yang besar untuk menguatkan warna, sedangkan yang kecil untuk menguatkan aroma. 3 sendok tepung maizena, 4 sendok gula pasir, 3 buah cabai merah, 3 serai dan secukupnya jahe, dan juga 2 siung bawang putih, dan 3 telur untuk diambil kuningnya saja. Yang terakhir, bambu yang digunakan sebagai media untuk memasak KBBI. Rendam keladi dengan air garam kurang lebih 30 menit, fungsinya untuk menghilangkan gatal pada keladi. Parut kelapa yang akan diambil santannya untuk campuran custard. Isikan air secukupnya dan peras-peras kelapa agar santannya keluar.
Setelah direndam, cuci keladi hingga bersih, lalu rebus minimal 30 menit. Nah, ini sudah masak, angkat dan tiriskan. Hancurkan keladi menggunakan garpu. Bahan-bahan untuk membuat keladi lapisan atas adalah cabai merah, serai, jahe, dan bawang putih. Blender hingga halus. Tumis hingga berwarna kecoklatan. Campur dengan keladi. Oh iya teman-teman, keladinya sudah saya pisah menjadi 2 bagian. Ini dia lapisan bawahnya, campurkan gula dan kelapa secukupnya. Petik daun pisang untuk membungkus keladi. Potong dan lap hingga bersih. Gulung daun pisang menggunakan batangnya agar bisa masuk ke dalam bambu. Lapiskan daun pandan bagian bawahnya. Masukkan keladi putih. Masukkan lagi daun pandan di tengahnya supaya keladi putih dan merah tidak tercampur. Tambahkan lagi daun pandan bagian atas. Siapkan api untuk membakar keladi. Letakkan keladi dengan hati-hati ya. Jangan lupa dibalik agar tingkat kematangannya seimbang. Yuhu, keladinya sudah masak, angkat dengan hati-hati. Untuk membuat custard pandan, petik daun pandan berukuran besar dan kecil untuk menguatkan warna dan aroma. Saya menggunakan daun pandan besar 5 dan kecil 3, potong kecil-kecil. Masukkan santan secukupnya, lalu blender hingga halus. Setelah itu saring, jangan sampai daun pandannya juga ikut tercampur. Masak dengan api kecil. Masukkan gula 4 sendok, aduk hingga merata. 3 sendok tepung maizena, 3 butir kuning telur dan santan secukupnya, aduk hingga merata. Setelah gulanya hancur, campurkan dengan tepung, aduk, kemudian masak lagi. Jika tidak ada rasa tepung dan bau amis telur berarti sudah masak. Campurkan dengan susu cair, aduk hingga merata. Petik bunga dan daun pisang sebagai hiasan. Oleskan minyak ke cetakan, masukkan keladi warna merah terlebih dahulu, baru putihnya. Agar kelihatan menarik, letakkan sedikit custard pandan, kemudian letakkan keladi di atasnya, dan yang terakhir tambahkan custard di bagian atas keladi. Oke, kali ini saya akan mencicipi masakan kreasi yang namanya KBBI ya. Jadi ini ada yang sudah dari bambunya, kemudian ini hasil masakannya. Kita lihat ya, dari tampilannya cukup menarik, ada warna merah dan putih. Kita cicipin ya. Katanya yang bagian atas rasanya agak pedas, bawahnya manis, kemudian ada saus custardnya ini yang rasa pandan gitu ya. Let's try. Bisa dilihat ya, di sini warnanya ada merah, putih, sama hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya cukup unik ya. Jadi ini agak gurih, kemudian ini ada pedasnya, memang pedas karena dia dari cabai, kemudian serai. Rasa jahenya juga terasa banget. Terus ditambah dengan custard pandannya enak gitu ya, lembut, terus pandannya berasa banget. Jadi ini salah satu kreasi yang cukup menarik dan bisa jadi inovasi yang baru mungkin buat sajian-sajian di hari kemerdekaan. Good job Dila. Teman-teman, jadi kali ini saya akan merasakan masakannya Dila, teman sekelas saya, yaitu KBBI. Let's try. Rasanya enak sekali.